Kostrad juga bangunannya itu nggak ada yang berubah itu, apalagi musimnya itu nggak ada yang berubah itu, tetap seperti itu aja itu. Ya. Sama sekali tidak ada yang berubah dari Museum Kostrad meskipun ada pemindahan 3 patung. Sebenarnya 3 patung itu yang dipindahkan apa sebenarnya Pak Hasmin? Bercerita soal apa Pak? Hanya patung itu, patung yang saya Geodrama yang ada di Makassar. Di depan Makassar ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Harto sudah memberikan petunjuk kepada Pak Sarwoedi sebagai Komandan Resimen para Komando, dan pada saat itu Pak Sarwoedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan. Nama legend Purnawirawan Azmin Yusri Nasution mendadak muncul dalam pusaran polemik hilangnya 3 patung tokoh TNI pada diorama di Museum Kostrad. Dikenal sebagai jenderal religius di TNI yang menghafal Al-Quran. 3 patung yang hilang itu menggambarkan Soeharto dan Sarwo Edi Wibowo. Disaksikan Aha Nasution menyusun strategi menumpas gerombolan pemberontak yang menamakan diri mereka G30S. Gerakan ini menurut versi sejarah resmi punya kaitan dengan elit Partai Komunis Indonesia atau PKI. Karena itulah ketika tahu 3 patung hilang dari Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Jakarta, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menuduh PKI tengah menyusup di dalam tubuh TNI. Gatot mempermasalahkan hilangnya diorama tersebut dan melayangkan tudingan bahwa TNI Angkatan Darat atau AD telah disusupi oleh PKI. Namun, Markas Kostrad menyangkal pernyataan Gatot yang juga pernah menjabat Pangkostrad tersebut. Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infantri Haryantana dalam siaran persnya menyatakan Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah penumpasan G30 SPKI di Museum Dharma Bakti di Markas Kostrad. Tapi, pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Azmin Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin, kata Haryantana Senin 27 September 2021. Legend Azmin adalah salah satu perwira tinggi yang pernah menjabat sebagai Pangkostrad pada periode 9 Agustus 2011 sampai dengan 13 Maret 2012. Azmin Yusri Nasution lulus Akabri Darat tahun 1977. Pria kelahiran 26 Maret 1954 ini menggantikan legend TNI Pramono Edi Wibowo yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Penetapan Aye Nasution dari Asisten Teritorial Panglima TNI menjadi Pangkostrad ini didasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/584/7/2011 tanggal 25 Juli 2011. Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Jabatan Pangkostrad ini diembannya hingga 13 Maret 2012 sebelum akhirnya digantikan oleh Letjen TNI Muhammad Munir. Aye Nasution sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih Papua, kemudian menjadi Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat. Pada salah satu kunjungan ke Kabupaten Pakpak Barat, Azmin Yusri Nasution mengenang pengalamannya menjalani program ABRI Masuk Desa di bawah Komando Jenderal LB Murdani. Saat itu ia ikut membangun jalan menuju Kabupaten Humbahas. Dulu saya bersama kawan-kawan prajurit TNI yang waktu itu di bawah Komando Panglima ABRI Jenderal LB Murdani. Saat pembukaan jalan ini sampai tembus ke Humbang sana, banyak suka duka kami lalui di sini. Batu prasasti ditandatangani oleh Panglima ABRI Jenderal LB Murdani, kenang Aye Nasution.
PLT Bupati Pakpak Barat, Astrid Nasution, kala itu menyatakan Ayah Nasution merupakan tutornya saat mengemban pendidikan di dunia militer. Keduanya sering bertugas dalam satuan tugas seperti di Korem 162 Wirabakti di NTB, di Jepang, dan di tempat lainnya. Beliau ini merupakan total militer karena ayah beliau juga seorang militer dan anaknya juga militer. Astrid Nasution menilai Azmin Yusri Nasution adalah sosok yang taat beragama. Beliau ini disiplin mulai jam olahraga, sholat, istirahat, baca Al-Quran, dan lainnya semua tepat waktu, sehingga menjadi teladan bagi kita. Kata Astrid Nasution soal Ayah Nasution. Dalam sebuah laporan wawancara, sosok legend Azmin Yusri Nasution disebut-sebut sebagai jenderal religius di TNI. Ia juga dikenal menghafal Al-Quran. Semula ibunya menginginkan Azmin Yusri Nasution kuliah ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Azmin Yusri Nasution mewarisi darah militer dari ayahnya, Kolonel Infanteri HM Nurdin Nasution, mantan Bupati Padang Sidempuan yang menjabat sampai 3 periode dari 1960 sampai 1975. Di lain itu, anggota Komisi 1 Fadlizon setuju dengan pernyataan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait raibnya patung Soeharto hingga Ayah Nasution di Museum Kostrad. Gatot menilai pembongkaran patung tersebut sebagai upaya menghilangkan sejarah G30 SPKI, bahkan upaya penyusupan paham komunis di tubuh TNI. Fadli menilai perlu didalami apakah pembongkaran patung tersebut adalah upaya memasukkan paham komunis ke tubuh TNI. Ia pun menegaskan patung-patung tersebut tak boleh dikeluarkan begitu saja. Menurut saya, pernyataan Pak Gatot serius. Patung 3 jenderal di Museum Kostrad harusnya dijaga dan tak bisa dikeluarkan begitu saja, kata Fadlizon Senin 28 September 2021. Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman telah memberikan penjelasan terhadap polemik raibnya patung tokoh negara di Museum Dharma Bakti Kostrad. Dudung menerangkan 3 patung yakni Presiden Soeharto, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal Ayah Nasution dibongkar karena diminta sang pembuat dan penggagas patung ex-Pangkostrat Legend Purnawirawan Ayah Nasution. Dudung mengungkapkan Ayah Nasution merasa bersalah telah membuat patung yang merupakan bagian dari diorama peristiwa G30 SPKI tersebut, sebab menurut keyakinan agama yang bersangkutan, membuat patung adalah dosa. Tetapi Fadlizon berpendapat ketiga patung jenderal ini sudah menjadi milik negara. Meski patung tersebut digagas oleh Ayah Nasution, Fadli menilai ex-Pangkostrat itu tak berhak sembarangan memintanya kembali.